Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita bertemu lagi ya. Karena masih pandemi, kita masih bertemu di dunia maya, yaitu kita bertemu secara online. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan ya. Ya, Bu. jadi hari ini kita seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ya, saya pimpin doa. Naisra, silakan Naisra, pimpin doa dulu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran siang ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Naisra. Ya, Bu. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar, saya ingin dulu tanya, ada siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh ya, hadir semua ya, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar. Sebelum saya ingin masuk materi, saya ingin tanya dulu. Yang minggu lalu belajar apa? Masih ingat materinya minggu lalu? Bola voli, Bu. Bola voli, Bu. Bola voli, ya bagus sekali ya. Untuk itu sesuai aturan minggu lalu, untuk tugasnya saya sudah periksa dan semua sudah masuk ya, bagus. Untuk itu kita akan belajar hari ini, kita akan belajar nih. Bisa kelihatan? Kelihatan layarnya? Tunggu. Belum ya. Fatma, mikrofonnya nak Fatma. Bu. Udah, Bu. Ya, untuk materi kita hari ini kebugaran jasmani ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar bola voli. Ini kita belajar kebugaran jasmani. Iya, ini ya materi kita hari ini yaitu kebugaran jasmani, yaitu kita akan mengkaji tentang kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan itu seperti ya kecepatan kita berlari ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi yang duluan sampai berarti itulah ya yang paling cepat larinya, seperti itu. Kemudian contoh kecepatan yang lain itu pada saat anak-anak pernah berlomba apa namanya itu, kejar ambil mangga ya, siapa yang duluan dapat mangga berarti sudah itu yang tercepat ya, seperti itu adalah contoh kecepatannya. Kemudian kelincahan. Untuk kelincahan biasa itu kalau kita melompat dari satu tempat ke tempat lain, seperti kita melompat bangku, melompat got, dan kita melompat dari satu ke tempat lain tanpa kita terjatuh, berarti kita masih lincah ya, kita masih lincah. Sama dengan keseimbangan
Kalau keseimbangan itu contohnya seperti kita mengangkat satu kaki tanpa terjatuh. Ya, mengangkat kaki tanpa terjatuh berarti keseimbangan kita masih bagus. Itu adalah gerakan yang sangat yang sangat cepat tapi kuat, membutuhkan kekuatan yang bagus sehingga untuk mencapai gerakan-gerakan koordinasi itu. Dan sebentar kita akan bahas satu-satu ya. Sebelum masuk pembelajaran kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode discovery learning yang dipadukan dengan metode mind mapping, teknik ATM, dan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Kalian harus dapat menjelaskan berbagai teknik gerak latihan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi ya, seperti tadi yang saya sudah sebutkan materi kita. Kemudian kalian juga dapat mengidentifikasi teknik gerak, latihan kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Kemudian kalian juga dapat menganalisis berbagai teknik gerak latihan kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi ya. Ini tujuan kita belajar hari ini. Kemudian berikutnya kegiatan pembelajaran. Sebentar kita akan membahas pembahasan tentang kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi peristiwa dalam gambar atau video sebentar ya. Melalui kalian juga bisa menemukan pertanyaan yang faktual sampai bersifat hipotetik yang berhubungan dengan variasi latihan kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Kemudian kalian juga bisa mempelajari terkait materi variasi latihan kecepatan, kelincahan, dan koordinasi. Nah, sebentar juga kalian harus menjelaskan tentang variasi latihan kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, dan teman-teman yang lain menanggapinya. Nah, kemudian kalian juga sebentar bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan masukan, tanggapan, dan koreksi ya dari kita terkait dengan pembelajaran itu. Oke, ini tadi. Untuk itu ini yang saya sudah jelaskan tadi tentang persepsi yang berkaitan dengan latihan kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Sebelum itu kita menyimak dulu video ini ya. Ini adalah contoh gerakan-gerakan pemanasan sebelum melakukan latihan kebugaran jasmani. Silakan disimak. Iya, ini setelah pemanasan kemudian dilanjutkan ini gerakan berhubungannya dengan lari cepat ya.
Oke, itulah tadi gerakan pemanasan ya, dan ada beberapa gerakan-gerakan kebugaran jasmani. Sekarang kita akan masuk ke latihan yang pertama, yaitu kecepatan, di mana ini adalah penelitian kecepatan ya. Coba Nak Cindy baca dulu pengertian kecepatan, Nak. Iya. Ya, Pengertian kecepatan. Menurut Muhammad Satajo 1988-21, kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, menurut Dang Siana, Molek, dan Arjadino Tokjo 1984-7, kecepatan didefinisikan sebagai ilaju gerakan dapat berlaku untuk tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh. Dari dua pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, iya itu ya pengertian kecepatan. Bahwa kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh, ya itu ya, kita berlari, siapa yang duluan sampai berarti itulah yang tercepat. Ya, siapa yang duluan sampai berarti itulah yang tercepat. Kemudian ini adalah macam-macam kecepatan. Di sini saya cuma menuliskan ada 3 macam kecepatan, yaitu yang pertama kecepatan spirit, kecepatan reaksi, dengan kecepatan bergerak. Ya, di mana kecepatan spirit yaitu kemampuan organisme atau kemampuan seseorang atlet bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contoh, pada permainan sepak bola saat seorang pemain berlari mengejar bola, ya, itu adalah contoh kecepatan pada saat seseorang berlari mengejar bola. Siapa yang duluan sampai mengejar bola berarti itu adalah kecepatan spiritnya, bahwa itulah yang tercepat. Kemudian untuk kecepatan reaksi, kecepatan reaksi yaitu kecepatan kemampuan organisme atlet untuk menjawab suatu rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya, saat seseorang bermain bola voli harus menerima bola dalam posisi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, contoh, pada saat kita bermain bola voli, tiba-tiba ada bola datang tanpa sepengetahuan kita, tanpa keinginan kita, tapi kita refleks mengambilnya. Nah, berarti itu namanya kecepatan reaksi. Ya, kita refleks mengambilnya, berarti itu adalah kecepatan reaksi. Kemudian ini adalah kecepatan bergerak, di mana kecepatan bergerak adalah kemampuan organ atlet untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus.
Ini kecepatan bergerak dalam satu gerakan yang tidak terputus. Contoh pada saat kita berlari, kita bergerak panjang-panjang, ya, lama tanpa terputus. Itu namanya kecepatan bergerak. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk latihan kecepatan. Di sini saya mengambil dari jarak 40 dan 60 meter, ya, 40 dan 60 meter. Ya, ini adalah contohnya berdiri di belakang garis start dengan sikap badan tegak dan kedua kaki terbuka. Kemudian kedua tangan di samping badan dengan sikap berlari. Kemudian lari di tempat, makin lama makin cepat sambil mengangkat paha tinggi-tinggi. Kemudian setelah babak peluit lari cepat-cepatnya menempuh jarak, ya. Ini contohnya lari kecepatan. Ini adalah ya contoh lari kecepatan, ya. Di sini kalau lari kebugaran jasmani tidak menggunakan start jongkok, tapi start berdiri karena ini latihan kebugaran jasmani, ya. Oke, kemudian ada pertanyaan di sini, Nak? Saya mau bertanya, lari itu termasuk di jenis kecepatan apa ya? Kecepatan spirit, ya. Ini kecepatan spirit. Dia berlari sesuai arah, ya. Berarti dia yang tercepat, ya, itu termasuk jenis kecepatan spirit, ya. Masih Oke, kita lanjut. Kelincahan, ya. Kita lanjut di kelincahan. Pengertian kelincahan, ya. Pengertian kelincahan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengubah arah dan posisi sesuai dengan situasi yang dikehendaki atau dihadapi dengan cara secepat mungkin. Nah, ini ada pengertian kelincahan. Kemudian pengertian kelincahan yang lain adalah kemampuan untuk mengubah posisi dan arah tubuh dengan cepat, secara tepat, waktu ketika sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Ini kelincahan yang lain, ya, tanpa kehilangan keseimbangan. Kemudian disimpulkan berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan, ya. Ya, contoh itu tadi. Kemampuan seseorang mengubah arah tanpa kehilangan keseimbangan. Ya, ini adalah bentuk-bentuk latihan keseimbangan. Ya, ini lompat melewati box berulang-ulang. Tinggi box sekitar 9 sampai 10 meter. Kemudian langkah pertama ketika melompat mendarat di atas box, lalu mendarat di lantai. Kemudian langkah kedua melompat langsung melewati atas box dan mendarat di lantai, ya. Ini adalah contoh gerakan lompat box. Contoh gerakan lompat box, ya. Ini dari lantai kemudian melompat, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan ini adalah panjang dari box satu ke box berikutnya itu 40 cm. Kemudian ada juga ini
lompat box ya. Lompat box dari satu tempat ke tempat lain, kemudian naik lagi. Ini contoh latihan kelincahan. Nah, ada lagi gerakan kelincahan lari zigzag. Ini jalan biasa, kemudian berlari, jalan biasa dan berlari dan begitu seterusnya. Jarak antara satu dengan yang lain itu 50 cm ya. Nah, ini ada yang kedua. Yang berikutnya lagi, contoh latihan kelincahan yang berikutnya. Ini lari, ya, kemudian mengambil sepatu. Yang duluan memakai sepatu yang tercepat berarti itu adalah kelincahannya yang bagus. Ya, ini ya. Nah, berikutnya kita lanjut ya ke keseimbangan. Ada yang bisa bantu Ibu membaca keseimbangan? Coba. Nah, siapa? Nah, Ariska Putri, silakan. Coba bacakan dulu pengertian keseimbangannya. Iya, baca. Baca, Nak. Pengertian keseimbangan 1. Keseimbangan untuk Ya. pengertian keseimbangan 1. Keseimbangan menurut Harsono 1988-23 adalah kemampuan untuk mempertahankan sistem neuromuskular tersebut dalam suatu posisi atau sikap yang efisien selagi kita bergerak. 2. Menurut Rapinus Dirwis 1992-110, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan sistem saraf otot tersebut dalam suatu posisi atau sikap yang efisien selagi kita bergerak. 3. Selanjutnya, menurut Mukholid 2004-10, keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan, mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan. Berdasarkan 3 pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh dalam melawan gravitasi. Ini Ya, gravitasi dan faktor eksternal lainnya tanpa terjatuh. itu adalah pengertian keseimbangan ya, di mana di sini ada tiga pengertian keseimbangan. Kemudian kita simpulkan bahwa keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh dalam melawan gravitasi dan faktor eksternal lainnya tanpa terjatuh ya. Contoh seperti ini, ada gerakan-gerakan keseimbangan ya. Ini yang pertama ada sikap melayang, pendekatan keseimbangan ya, sikap melayang. Yang dimana berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lengan lurus di samping badan, luruskan salah satu kaki ke belakang bersama berat badan dibawa ke depan dan kedua direntangkan ya samping punggung dan tangan sejajar. Setiap gerakan dilakukan 8 kali, hitungan 3-5 detik, dilakukan dengan kaki kanan dan kiri. Ya, ini adalah bentuk latihan keseimbangan ini ya. Seperti ini latihan keseimbangan. Ada juga latihan keseimbangan berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Ya, ini
berjalan sepanjang 7-10 meter, kemudian berjalan dengan kedua mata tertutup di atas garis, dilakukan secara perorangan ya, berpasangan atau kelompok boleh juga. Keseimbangan, ya ini lagi berdiri dengan satu kaki, berdiri tegak lurus, salah satu kaki diangkat ke arah lutut, kedua tangan di pinggang, kedua mata ditutup, pertahankan posisi tersebut selama 10 detik. Nah, ini adalah contoh gerakannya. Nih, berjalan di atas garis dengan mata tertutup. Ini, kemudian ini adalah berdiri dengan satu kaki dengan mata tertutup. Nah, kalau berhasil berarti keseimbangannya bagus. Ya, untuk selanjutnya lebih jelasnya silakan simak video ya. Ini adalah contoh gerakan latihan keseimbangan. Ya, ini adalah bentuk latihan keseimbangan ya. Silakan diperhatikan. Angkat salah satu kaki ke depan, satu kali 8 hitungan. Satu kali 8 hitungan. Keseimbangan yang kedua, kalian ayunkan tangan sejajar dengan bahu, lalu kalian ayunkan kaki. Atau ke kiri, lalu kalian ayunkan tangan sejajar dengan bahu, lalu kalian ayunkan kaki secara perlahan dengan pandangan ke depan. Kalian tahan, lalu kalian hitung 1 sampai 8 hitungan. Tangan di pinggang, kalian angkat kaki setinggi pinggang, lalu kalian tekuk. Kalian tahan dengan hitungan 1 kali 8 hitungan. Kalian angkat kaki, lalu kalian tekuk setinggi pinggang, lalu kalian tahan dengan hitungan 1 kali 8. Oke, itu adalah contoh latihan keseimbangan ya. Kemudian kita ke berikutnya. Setelah keseimbangan, iya ini koordinasi. Coba siapa mau bantu baca pengertian koordinasi. Ya, coba Nak Isra. Coba baca pengertian koordinasi. John, pengertian koordinasi. Menurut John dan Krempel dalam Shaludin 1992.84, koordinasi merupakan kerjasama sistem persalanan pusat sebagai sistem yang telah diselenggarakan oleh proses rangsangan yang hambatan serta otot rangka pada waktu jalannya suatu gerakan secara
terarah. 2. Walsh dan Miskin 1979 yang dikutip oleh Harsono 1988.220 bahwa koordinasi adalah kemampuan untuk memadukan berbagai macam gerakan ke dalam satu atau lebih pola gerak khusus. 3. Sukadianto 205.139 koordinasi merupakan hasil perpaduan kinerja dari kualitas otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan satu gerakan yang elektif dan efensif. Berdasarkan 3 pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerak tunggal secara elektif atau kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, cepat, dan efisien. Iya, itu adalah koordinasi ya. Koordinasi di mana gerakan koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif atau kemampuan tubuh untuk melakukan gerak secara tepat, cermat, dan efektif. Ya, ini adalah bentuk-bentuk latihan koordinasi, yaitu jumping jack, berdiri tegak, tangan dirapatkan di samping badan, kaki rapat sambil melompat, kaki dibuka selebar bahu, ya, kedua tangan lurus ke atas dan bertepuk di atas kepala, kemudian mendarat dengan kaki terbuka selebar bahu, ya, dan tangan masih posisi bertepuk di atas kepala, kemudian kembali melompat dan tangan kembali ke samping badan. Oke ya, ini adalah bentuk-bentuk latihan koordinasi ya. Oke, ini adalah gerakan koordinasi ya, melompat, bertepuk, ya, berdiri, kemudian melompat, buka kaki dan bertepuk di atas kepala. Ya, kemudian ada lagi latihan koordinasi gerakan sendi panggul, pinggang dan lutut. Ya, mula-mula berdiri tegak, kedua kaki dirapatkan dan kedua tangan di samping badan. Ya, ini contohnya ini ya. Tadi berdiri, jongkok, 3 push up, jongkok dan berdiri. Ini adalah salah satu gerakan koordinasi ya. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya ya. Ini adalah contoh gerakan koordinasi.
Ya, sedang diperhatikan ya. Ini adalah latihan gerakan koordinasi ya. Banyak macam latihan koordinasi. Ya, silakan disimak ya. Iya, ini latihan koordinasi ya. Yang itu memesan aja. Mau jual nggak? Oke, itu adalah latihan koordinasi ya. Siapa yang bisa mengaplikasikan ini, yang bisa menganalisis latihan koordinasi? Ayo, siapa yang bisa? Nak Cindy, ayo coba aplikasikan latihan koordinasi. Nak, ayo. Ya. Ya. Ya Bu, tadi apa pertanyaannya? Ya. Coba aplikasikan latihan-latihan koordinasi yang diketahui, yang telah dilihat tadi. Koordinasi. Latihan koordinasi Bu. Ya, koordinasi ya. Apa? Yang pertama itu jumping jack. Ya, ya. Yang kedua, tangan dirapatkan di samping badan, kaki rapat. Yang ketiga, 2 sambil melompat, kaki dibuka lebar, selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas dan bertepuk di atas kepala. Yang keempat, mendarat dengan kaki terbuka selebar bahu dan tangan masih posisi bertepuk tangan di atas kepala. Yang kelima, kembali melompat dan tangan kembali ke samping badan. Oke, berarti tadi jumping jack ya, koordinasi lantip, menganalisis jumping jack. Siapa lagi yang mau menganalisis? Coba Nariski, mau menganalisis latihan apa? Nariski. Nariski. Ya Bu. Ya, coba analisis latihan apa yang telah dilihat tadi. Bentuk-bentuk kecepatan Bu. Oh iya, coba analisiskan bentuk kecepatan. Silakan Nak. Pertama itu lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Kemudian berdiri di belakang garis start dengan sikap badan tegak dan kedua tangan di samping badan dengan sikap berlari. Kemudian lari di tempat, makin lama makin cepat sambil mengangkat paha setinggi-tingginya. Iya. Setelah ada aba-aba peluit,
lari secepat-cepatnya menempuh jarak. Itu saja, Bu. Oke, ya itu ya. Jadi setelah mempelajari semua keempat bentuk gerakan latihan kebugaran jasmani, kita sudah melihat beberapa video. Nanti akan ada tugas yang saya berikan ya, dan itu tugasnya silakan dicek di classroom ya. Silakan dicek di classroom, di situ ada gambar-gambar berupa latihan kebugaran jasmani, kemudian diaplikasikan, dikoordinasikan ya. Kemudian ada juga bentuk-bentuk video yang saya kirim di classroom, itu nanti akan dipelajari. Bentuk-bentuk soalnya silakan dilihat ya, kemudian nanti dikirim tugasnya. Untuk sebelum kita mengakhiri, kita harus simpulkan dulu materi kita hari ini ya. Silahkan siapa yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan kalian bisa menyimpulkan. Oh iya, Nasindi, silakan Nasindi simpulkan. Kesimpulan hari ini yaitu kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh dalam melawan gravitasi dan faktor eksternal lainnya tanpa terjatuh. Yang terakhir, koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda di dalam pola gerakan tunggal secara elektil dan kemampuan tubuh yang melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Itu saja, Bu. Ya, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ini adalah kesimpulan di mana kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan kecepatan tanpa kehilangan keseimbangan. Kemudian keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh dalam melawan gravitasi dan faktor eksternal lainnya tanpa terjatuh. Kemudian yang keempat, koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif, atau kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara cepat, cermat, dan efisien. Untuk itu hari ini cukup ya. Jadi jangan lupa tugasnya dicek di classroom ya. Untuk link pengisian absen, jangan lupa link absennya diisi lagi. Jangan lupa ya, dicek absennya supaya diisi. Kemudian tugasnya diperhatikan. Untuk itu, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, seperti biasa kita baca doa dulu ya. Ayo, siapa yang membaca doa? Silakan Nariski. Ayo, silakan Nariski baca doa. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah ya. Ntar kita kembali dulu.
Oke, hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tugasnya diperhatikan. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Tetap jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Ya, hindari kerumunan ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, terhindar dari penyakit yang sedang mewabah sekarang. Begitu sampai di sini, sampai ketemu ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.